sesi pendampingan terakhir PMO kita di tahun pertama. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat untuk mendampingi tahun kedua juga berjalan dengan maksimal. Salawat dan taslim tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat yang sudah luar biasa mengajarin kita banyak hal terkait dengan pembelajaran hidup maupun pembelajaran hidup di dunia maupun di akhirat. Semoga kita bisa melaksanakan sesuai dengan perintah. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali session kita mulai di sesi pendampingan PMO ini dengan hambatan. Ini kan tahun pertama Burat sudah berakhir ya di sesi pendampingan kali ini. Kira-kira apa hambatannya yang membuat proses pelaksanaan sekolah penggerak baik di level yang lama maupun level yang baru yang akan kemudian kita hadapi nanti di tahun kedua itu seperti apa? Sebelum nanti ke Bu Sri Rohana sama Pak Izul. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak tadi berbicara masalah hambatan, hambatan memang ada Pak Yus. Kebetulan di sekolah kami ada 3 orang guru yang masih bukan berjalan ya, merangkak. Itu masalah IT Pak ya. Jadi walaupun demikian kami itu berusaha sedemikian rupa seperti yang barusan kami lakukan 2-3 hari yang lalu. Kami itu berusaha agar ketiga Bapak Ibu guru itu bisa. Jadi apa sih yang tidak bisa kalau kita mau begitu. Jadi kami berusaha bersama-sama secara non formal itu kami berusaha menanamkan pemahaman kita itu bisa kalau kita mau itu. Jadi 2 hari yang lalu kami mengadakan eksplorasi rapot pendidikan di sekolah. Jadi yang tinggal 1 orang guru saja yang sudah kita buat akun yang sudah ada akun belajarnya, tetapi karena beliau belum paham begitu jadi akunnya passwordnya itu di reset terus begitu. Jadi saya coba tadi malam itu syukur alhamdulillah itu beliau sudah berhasil saya reset akunnya lagi itu Pak, namanya Pak Sahapudin Pak ya. Kalau Pak Saruji memang seumuran sama ya, 2 tahun lagi pensiun itu syukur alhamdulillah dia sudah bisa masuk begitu. Jadi insya Allah perlahan-lahan dengan kemauan keras dari teman-teman Ibu Sri Rohana selaku komite pembelajaran dan Pak Zainuddin bersama-sama ini untuk tahun ini guru kelas 2 dan guru kelas 5 juga insya Allah kami bisa begitu Pak, walaupun berjalan perlahan. Terus hambatan yang berikutnya, jadi meskipun kita itu sudah membuat program, namun tidak bisa disangkal bahwa kita itu manusia biasa. Kadang ada saja yang penghalang dan harus berubah program itu. Mungkin yang harus dilakukan dalam waktu sekarang misalnya harus diundur ke waktu yang nanti itu ada saja hambatannya Pak. Jadi itulah hambatan yang ini yang ada pada sekolah kami. Jadi yang berikutnya, jadi nanti pada saat kemarin pada saat kami melaksanakan pameran P5 itu pameran hasil karya itu, langsung pada saat pameran itu sekolah kami itu
langsung diguyur hujan lebat begitu, seperti yang video yang sudah kami kirimkan ke Pak Ius. Di situ hadir juga Pak Kabid SMP pada saat itu. Aduh, yang suasananya yang betul-betul kami itu mengadakan pameran di dalam hujan begitu, dan di lantainya itu air mengalir deras. Jadi karena suasana lingkungan sekolah kami itu yang kalau pada musim hujan itu airnya itu menjadi mata air di lapangannya itu, Pak. Itu masalahnya. Dan insya Allah tahun ini kami coba perlahan-lahan, mungkin semeter 2 meter kami akan coba pengerasan mungkin menggunakan paving block dan kami akan berusaha bekerja sama dengan komite begitu, Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Mungkin bisa dilanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau untuk hambatan mungkin yang terlalu urgen kayaknya tidak ada sih Pak. Tapi yang menjadi sampai saat ini di pemikiran saya Pak, tentang administrasi. Misalnya kayak kita kan sudah mengenal CP. Di dalam CP itu kan ada rasionalnya. Terus ada di CP itu ada elemen apa ya? Di CP itu kan misalnya di bahasa Indonesia elemen ini, bahasa Indonesia matematika ada elemennya bilangan. Yang menjadi saya masih sekarang nih Pak, di dalam masing-masing elemen di CP itu misalnya ada 5, berarti otomatis yang kita bagi 2 untuk elemen itu Pak, untuk semester. Kalau boleh bisa nggak Bu Sri tampilkan biar kita, ada nggak, bisa nggak ditampilkan? Saya karena nih Pak, mohon maaf Pak ya, soalnya masih gini loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, biar ini kan kita kebetulan kan pengawas hanya ada 1 semester. Siapa tahu saya salah nanti dalam menerapkan, soalnya saya bagi 2 gitu Pak. Iya, maksudnya coba tampilin dulu. Sambil Bu Sri tampilin, Pak Zain dulu. Silakan Pak Zain. Jadi kendala-kendala yang saya hadapi, yang menurut saya saya anggap masih bisa saya atasi, baik pelaksanaan kelimanya, kegiatan pembelajarannya masih bisa saya atasi, walaupun saya anggap satu hambatan, tapi ternyata memang itulah pekerjaan profesi seorang guru. Jadi kita tetap mencari solusi dalam hal-hal yang dianggap bermasalah. Tapi ternyata yang saya anggap bermasalah itu memang itulah tantangan bagi saya dalam melakukan pembelajaran kelas. Untuk saat ini, sebelumnya kan ada 10 siswa. Sekarang alhamdulillah untuk tahun kedua ini kelas 4 bertambah menjadi 16 siswa. Untuk 17% ada pindahan 1. Ya, bertambah lagi ada 2 pindahan, itu menjadi 17 siswa. 16 menjadi 17 siswa yang harus saya terapkan pada hari ini. Terkait apa yang disampaikan dengan Ibu Rohana tadi tentang pembelajaran model-model belajar, memang menurut kami dianggap sudah, menurut saya atau Ibu Rohana sudah anggap oke lah. Berarti namun juga kan nih belum ada yang betul-betul baku, yang ada kan hanya CP yang disampaikan oleh pemerintah, modul pembelajaran semuanya masih kan kita bikin sendiri Pak Yus. Jadi menurut kami bagus, tapi apakah menurut orang lain itu oke, itu juga kita belum, karena kita rencanakan buat sendiri, terus membuat modul ini kan buat sendiri. Jadi menurut kami oke, ternyata mungkin juga orang lain pada teguran gitu, karena kita belum juga. Tadi Pak, jadi kita bagi per semester itu
berelemennya itu pastinya apa kita bagi dua, misalnya 3-2 gitu kan? Iya, mau 2-3 mau 3-2 nggak apa-apa. Disesuaikan dengan tes diagnostik anak-anak, kondisi anak-anak. Mau 2-3 juga nggak apa-apa. 2-3 atau 3-2 nggak apa-apa ya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, berarti kita tetap sesuai dengan kalender akademik, ya. Sesuai dengan kalender akademik ya. Kan sekarang tentu kalender akademiknya udah ada kan, berapa hari efektifnya, berapa liburnya itu. Ya, siapa tahu nanti ini kan kita mengadakan pengimbasan nih Pak. Siapa tahu ada yang bertanya begitu, soalnya saya penerapannya seperti itu maksud saya Pak. Kita sesuaikan kelasnya. Kalau dari 100 ternyata memang kondisi kelasnya tidak memungkinkan untuk kita bagi 2, 50 atau 40 atau dia hanya 20, 30, nggak apa-apa. Tergantung kondisi anak-anak. Karena tujuan pembelajaran kan itu ibaratnya apa ya? pengembangan daripada CP yang ada. Iya. Tergantung kondisi anaknya. Mau dibagi seperti itu. Jadi memang pandai kita, makanya tes diagnostik itu penting sebenarnya. Sebagai ujung tombak kita di dalam menentukan kebijakan terkait dengan opsional levelnya, kemudian CP dan ATP-nya, ATP, CP, dan TP-nya. Begitu. PTS apa itu semua Pak, kita ikut itu PTS itu maksud saya. Nah, nggak apa-apa ikut uji PTS itu Bu Sri, tapi PTS-nya itu lebih kepada formatif bab yang itu, tidak bab sebelumnya. Kalau Bu Sri mengikut formatifnya itu tiap bab, berarti PTS-nya itu namanya aja PTS, tapi dia tesnya adalah tes formatif yang bab yang sedang berlangsung. Langsung kan kira-kira gimana? Kita aja mungkin luar biasa harus buka buku banyak gitu. Nah sekarang dengan adanya formatif dengan sumatif ya lebih dipermudah sebenarnya guru itu. Cuma memang tapi harus buat soal formatifnya memang secara administrasinya harus di awal bukan di akhir. Karena kan selama ini kita terlalu enak administrasinya kan pada pertengahan semester dengan karena kita tidak akan mengetahui perkembangan. Kenapa dengan adanya bagus tes formatif itu sebenarnya bagus Bu Rat, Pak Zen sama Bu Rat. Karena bab pertama itu kita bisa evaluasi di sisi mana. Kalau anak mencapai titik kok anak ini banyak yang dapat 60 ya, ada apa? Sehingga kita juga bisa dievaluasi secara pribadi kita. Oh, saya gurunya ngajarnya seperti apa sih? Sehingga Sri, Pak Zen, sama Bu Rat, apa kira-kira hal yang paling mendesak? Karena ini kan ada penambahan komite pembelajaran, Bu Rat. Ada kelas 2 dengan kelas 5. Kecuali Bu Sri sama Pak Zen di rolling ke kelas 2 dengan kelas 5. Sementara tapi tetap kelas 1 dengan kelas 4 yang laksanain kurikulum merdeka yang lama. Nah, kira-kira ini apa sih hal yang mendesak? Apakah ada pelatihan, apakah seperti apa, atau seperti apa sih? Ya, membuat kesiapan kita di dalam hal melaksanakan UMER di tahun kedua ini bisa lebih maksimal. Monggo mulai dari Pak Zen, nanti terakhir Bu Rat. Oke, Pak Yus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hal-hal yang mendesak untuk saat ini, yang untuk persiapan saya untuk kelas 4 ini, karena saya masih berada di kelas 4, Chromebook untuk menunjang pembelajaran saya, karena saya sering sampai itu, saya sering lebih enjoy dengan menggunakan pembelajaran itu menggunakan Chromebook. Saya membawa siswa saya itu ke dunianya sekarang, ke IT itu, karena di Chromebook di sekolah kami ada 15 Chromebook, jadi mungkin itu yang bikinan juga saya, karena ya ada 15 itu siswanya ada 17, mungkin saya itu ada yang harus saya lebih berpikir lagi tentang bagaimana agar siswanya sama-sama menggunakan Chromebook. Jadi ada serius, mungkin juga ada Simpip punya Chromebook, mungkin itu juga
bisa kreatif. Cuman yang kendala saya bagi mendesak saya lihat nih ada sedikit berbeda dengan sebelumnya. Jadi saya mungkin nih, nanti hari Senin besok saya harus lihat mereka, janji sama mereka akan menggunakan guru bagaimana ini saya nanti mengatasi mereka. Gitu Pius. Oke. Silakan Bu Sri. Baik Pak. Kebutuhan yang mendesak kalau saya sebagai komite pembelajaran untuk teman-teman yang akan melaksanakan kurikulum merdeka yang seperti kelas 2 dan kelas 5, untuk guru kelas 2 yang ini sebagai komite yang mendesak harus guru ini kita adakan namanya semacam HT masih SDN Leweng sudah mengirim 11 orang untuk mengikuti lomba tilawah tartil di tingkat Desa Mama yang pada tahun sebelumnya tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi meskipun belum mendapat juara melaju ke tingkat kecamatan, namun kami bangga karena siswa kami itu mampu tampil percaya diri di depan umum karena kompetensi yang mereka miliki mulai bisa bersaing dengan teman-temannya di sekolah lain. Karena juga ya bisa lah, bisa asli Sumbawa Pak, Sumbawa. Jadi saya banyak ingin berkarya, tapi coba sedikit demi sedikit itu yang ingin saya kembangkan di SDN Leweng. Saja ada cukup itu yang membuat kami SDN Leweng itu sekali hal cabang renang Pak. Ada bendungan Mama itu. Sedikit bisa. Yang itu Pius. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Hana tadi dengan Pak Din, sepertinya ini untuk tahun ini kami sudah membicarakan bahwa sesuai dengan impian Pak Din yang ingin memajukan seni di SDN Leweng dan olahraganya, juga Bu Hana sudah mengusulkan bahwa kami untuk salah satu P5 kami yang akan kami angkat tahun ini adalah bangunlah jiwa dan ragaku, Pak. Jadi dengan bangunlah jiwa ragaku kami harap semua impian Bapak Ibu gurunya tentang seni. Jadi dengan seni kami akan membangun jiwanya, dan dengan olahraga itu kami akan membangunkan raganya. Insya Allah kami akan terapkan seperti itu, Pak. Ya. Oke, saya salut sama Leweng ini. Jauh, sekolahnya terpencil, tapi semangatnya itu loh yang membuat saya itu semangat terus untuk mendampingi Leweng. Tidak pernah patah semangat dengan keadaan, selalu berusaha keras menjadi orang yang keluar dari zona nyamannya, tidak tahu tetapi mau belajar. Dan mau belajar dan bisa buktikan bahwa kami bisa. Itu yang saya salut sama Leweng itu. Jadi kadang memang ada sekolah-sekolah yang berada pada zonanya, sudah lah Pak, kondisi kami mau begini, mau diapa lagi. Tapi Leweng itu ada orang-orang yang tertantang, karena mungkin jalan lika-likunya dari depan itu kali ya. Dan insya Allah Pak, kami sudah mendaftarkan siswa kami. Makan sopatnya itu kali ya. Saya jadi ingat sopat sih Buran. Pak, belum, ini lagi satu Pak. Kami sudah mendaftarkan siswa kami untuk ikut dalam lomba STEM Pak. Jadi sains, teknologi, engineering dan maths, ya. Jadi sudah kami daftarkan dan doakan kami begitu Pak. Mungkin bisa mengangkat nama. Ada label penggerak di sekolah kami itu. Kebetulan ada pengawas yang bilang begini kemarin pas saat refleksi di kabupaten itu. Mana sih nama sekolah penggerak begitu?
Oh, Mana dia sih? belum tahu tuh. Iya. Pasti kasih lihat Burat. Dia Iya, belum tahu. jadi di mana sih nama? Oh ternyata mungkin Bapak pengawas itu kurang update mungkin Pak ya, kurang update informasi Atau begitu. udah tua kali ya Bapak Iya, pengawasnya jadi nggak update informasi mana kali sih ya. nama sekolah penggerak kok nggak kelihatan begitu dalam event apa? Padahal beliau itu mungkin belum tahu bahwa kami itu akan menjadi sekolah impian. Ya, akan membanggakan eh, masyarakatnya semua orang begitu, insya Allah. Itu Pak, jadi Jadi doakan Burat, kami Buratnya di sekarang lomba STEM. event apa aja tuh ikut aja. Iya Pak, insya Karena Allah. kita itu ibaratnya kayak semacam teori apa namanya peluang. Semakin banyak kita tabur, semakin banyak pula apa namanya Yang akan tumbuh. yang akan kita tunggu gitu. Iya, iya. Jadi semakin banyak kita mancing itu Pak Din, semakin Iya. banyak pula kira-kira yang mana nih yang kita dapat ikan nih gitu. Kalau saya sistemnya begitu. Iya. Nah, sekarang gitu. saya di SMP ini alhamdulillah lolos 20 besar tingkat nasional LKPI, ada 2 tim. Yang saya utus 3 tim. Jadi yang lolos 20 besar nanti di malam penganugerahan di Jakarta tanggal 30 itu kemudian Wih, mantap nih. Ajak kita ada Pak. itu diumumin gitu. Saya makanya kan ada ini bahkan guru baru ya Pak Din, guru baru yang Ya. belum sama sekali ngajar. Ketika mereka dinyatakan lolos dan magang di sekolah, saya langsung tantang nih, ada lomba, saya tantang nih 3 orang. Saya tantang kalian 3 orang buat LKTI, semua magister sih ini, memang magister semua, ada magister matematika, ada magister ekonomi syariah, sama ada magister seni. Silakan kalian buat LKTI 3 tim, bimbing anak-anak, karena kan di saat itu mereka masuk sudah mau dekat libur. Saya tantang kalian buat, bisa nggak kalian? Dan akhirnya setelah saya dampingi dan mereka ini, dan alhamdulillah kemarin pengumumannya 2 tim lolos ke 20 besar dan akan diumumkan di Amin. Selamat nih. penganugerahan di Selamat Jakarta. Pak Yos. Nah, maksud saya begini Burat, dikasih aja peluang-peluang itu ke guru-guru. Iya. Kalau saya sistemnya di sekolah saya, semua event itu dibagi habis. Jadi adapun lomba itu kamu silakan urus. Jadi mereka itu akan mengeluarkan Tenaganya maksimal. kemampuannya semaksimal mungkin, tapi jangan lupa support sistemnya yang lain perlu. Iya. Penghargaan, kamu butuh apa dan lain sebagainya, ini saya bantu walaupun tidak menggunakan uang sekolah, selama saya masih punya uang ya saya kasih gitu untuk bisa mereka bisa ini gitu. Karena kalau begitu mereka ketika kita kasih yang lain itu akan terasa nyaman. Jadi tidak tertekan dengan keadaan, akan nyaman. Iya. Nah, makanya sekolah penggerak yang saya dampingi, saya cukup salut gitu dengan 5 sekolah ini, survive-nya tidak pernah mengeluh dengan keadaan, mau terus berbenah walaupun tertati-tati. Yang tertati-tati itu lumayan, itu SDN Tero. Saya salut banget dengan semangatnya Bu Mariama, dengan Pak Kepalanya itu luar biasa. Tertati-tati betul. Kalau 4 sekolah yang lain sudah mulai lari. Kalau sekolah itu benar-benar tertati dengan, kan SDM-nya lumayan memang jauh Burat kalau dibandingkan dengan Leweng. Secara siswa mungkin sama Empan sama Leweng. Cuman dari segi SDM dan kualitasnya masih jauh. Tapi saya salut, mereka mau dengan sinyal yang tidak ada, mereka mau gitu. Saya bilang nggak apa-apa Pak, tidak perlu berkecil hati dengan pencapaian sekolah penggerak yang lain. Saya yakin kemampuan Pak Rafiq memimpin pembelajaran di Tero itu, saya yakin suatu saat hari ini memang tidak bisa dirasakan manfaatnya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan saya yakin dengan kemampuan Pak Rafiq, dengan Ibu Mar dan tim yang lain itu akan bisa lebih baik ke depan, saya bilang begitu. Akhirnya mereka semangatnya luar biasa. Nah itu Burat. Mungkin karena karena SDM-nya Leweng itu bagus, ngejos terus Burat. mungkin Bagaimana karena cara fasilitatornya tuh betul-betul mempercayai kita begitu Pak. Itu kan fasilitatornya hebat. Jadi kalau fasilitator yang kurang percaya, jadi kita itu ya sulit melangkah. Seperti tadi malam saya coba itu mengupload beberapa karya ke PMM itu, dan saya syukur alhamdulillah berhasil mengupload 6 karya tadi malam itu, dan itu membuat Ibu Wilis sedikit apa iki begitu waktu saya bagikan link. Apa iki? Jadi ya, saya bilang ya Pak, silakan Pak. iya, jadi memang saya bilang saya
Kalau saya pribadi, Burat, senangnya menantang orang, dan saya pribadi memang senangnya memang dengan sesuatu yang tertantang. Iya, Saya iya. kepingin sesuatu hal yang baru, yang kemudian, dan saya senang berinovasi, Burat. Kalau saya tidak bisa berinovasi, Burat, saya akan cari partner, karena jujur, saya itu punya segudang ide yang kadang sampai di sini, tidak usah dibicarakan di luar. Aib saya tidak usah dibicarakan di luar, cukup sampai di sini aja. Kalau ada yang baik, ya silahkan dieksplor kebaikan itu, sehingga mudah-mudahan mungkin itu bisa bernilai ibadah buat saya dan Bapak Ibu. Maaf Pak Dan, Yus, ya, untuk pertemuan kita hari ini boleh saya kirim ke PMM? boleh, mangga, silahkan, nggak Oke, apa-apa. makasih Pak. Perubahan, saya perlu sampaikan, ke depan, walaupun bukan saya atau tetap saya menjadi fasilitatornya Bapak Ibu, tetap harus lebih banyak lagi keluar dari zonanya. Jadi apa yang menjadi target tetap mulai ditata dengan baik, sehingga Bapak Ibu itu bisa menemukan sekolah impian yang digambarkan itu. Ingat Bapak Ibu, Iya, Pak. tahun pertama, tahun kedua itu harus menunjukkan perbedaan yang signifikan. Iya, Jadi Pak. jangan merasa bahwa kami kan sudah sekolah penggerak, ngapain kami, jangan. Harus lebih baik, tidak boleh sama, harus lebih baik. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini merupakan pendampingan terakhir saya di sekolahnya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf jika banyak sekali kekurangan yang kemudian saya lakukan pendampingan. Mungkin statement terakhir Bu Sri Rohana sama Pak Zain, sama nanti di closing sama Bu Ratna, monggo silakan mulai dari Bu Sri Rohana. Ya, Bis. Yep. Bu Hana dulu. Silakan Bu Sri atau Pak Zain dulu. Ya, saya terima kasih Yus. Terima kasih atas bagi saya pribadi apapun yang pernah Pak Yus sampaikan, apa materi-materi yang Pak Yus sampaikan, alhamdulillah terima kasih Pak Yus. Bagi saya